Haleluya. Shalom. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Kita berkumpul di tempat ini bukan suatu kebetulan. Bukan karena rutinitas kita pagi ini kita ibadah kepada Tuhan. Karena satu panggilan kita mengucap syukur Tuhan kita baik. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita yang termanis bagi Dia. Kita mau buat Tuhan tersenyum atas setiap pujian penyembahan kita. Amin saudara. Amin. Minggu terakhir di tahun 2024 ini kita mau mengucap syukur sepanjang 1 tahun. Tuhan pelihara kehidupan kita. Suka dan duka kita lalui bersama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari naikkan mazmur kita. Naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Dia Allah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Ketika kita naikkan ucapan syukur kita, bukti kita meresponi kebaikan Tuhan. Bukti kita meresponi setiap perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ditolong atau tidak ditolong, dan tetap kita katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Ini hati kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Kau terlalu baik dalam hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan dengan korban pujian. Dengan korban pujian dan penyembahan bagi Dia yang termanis. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan-Mu, hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Masih katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita responi kebaikan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya dengan membawa pujian dan penyembahan. Sama-sama kita mau katakan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan.
pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, kami rasakan begitu banyak kebaikan-Mu. Kita mau serahkan tahun 2025 di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap hidup kami Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Inilah keinginan hati kami Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyatakan lebih sungguh Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidup kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Anugerah-Mu cukuplah bagi kami Tuhan. Keinginan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Keinginan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah di tahun 2024 kami sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang dahulu dan yang sekarang dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dan kami percaya Tuhan, di tahun 2025 Tuhan kami mau sambut bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin buat setiap pribadi lepas pribadi. Kami serahkan semua di dalam tangan Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau datang dengan puji-pujian kami kepada Engkau. Kami mau buat Tuhan tersenyum atas setiap pujian kami. Amin. Kami mau bergerak bebas. Kami mau menyatakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Shalom saudara. Masih kuat berdiri? Amin. Kita mau bergerak buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau terima sukacita surga. Haleluya. Kita mau sorakan haleluya bagi Dia yang memberi kemenangan, yang memberi penghiburan. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Amin Tuhan. Ini iman kami bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Saudara, saya rindu kita bergerak ke kanan dan ke kiri buat Tuhan. Amin, bisa? Haleluya. Kita mau terima sukacita. Sukacita surga, Haleluya. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari angkat tangan. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mau bersorak bagimu. Sama-sama kita mau lebih semangat lagi. Terima sukacita. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Kita terima sukacita. Amin. Sebab itu kita boleh tersenyum karena sukacita itu. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita bernyanyi glory. Masih kuat ya saudara? Kita bergerak bagi Tuhan kita. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita mau serukan nama Tuhan. serukan, Hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja.
raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita mau serukan. Siap saudara. Hey, hey, bahwa Yesus sang raja. Oh mari serukan. Hey, hey, bahwa Yesus sang raja. Mari serukan. Hey, hey, bahwa Yesus sang raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Amin. Bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita glory, amin. Haleluya. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Amin. Kita mau rayakan kemenangan Tuhan. Kita mau rayakan kehadiran Tuhan. Amin. Masih suasana Natal, kita percaya Tuhan lahir buat kita sebagai juru selamat. Amin. Masih kuat berdiri? Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita. Dialah sang juru selamat, pembawa damai sejahtera. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Haleluya. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Mari katakan dengan iman kita. Haleluya. Dia pembawa sejahtera, sang juru selamat. Dia memerintah selamanya. Yeay. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya rindu kita bergantian, wanita saja. Haleluya. Mari kaum pria, sama-sama kita katakan, telah datang. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Yeay. Mari katakan, selamat, yang pembawa sejahtera, sang juru selamat, yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, haleluya. Bapa yang kekal. Kita mau angkat tangan, tepuk tangan di atas kepala bisa. Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, haleluya. Ini iman kami Tuhan, pengakuan kami. Engkaulah penasehat ajaib.
Silakan duduk saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita percaya dengan pengakuan iman kita, Dia adalah penasehat yang ajaib. Dia Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, Raja damai dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyatakan Tuhanlah yang terbesar dari segalanya. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap Tuhan baik dalam hidup kita. Kami mau katakan ini dengan iman Tuhan. Kami mau mendeklarasikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Ini iman kami bersama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terbesar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan penolongku yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Mari saudara kita katakan lebih lagi kepada Engkau Tuhan kami. Hanya Kau Tuhan penolong, ya Tuhan Kaulah penolong kami Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih. Mari kita mau bangkit berdiri, katakan kuasa Tuhanlah yang terbesar. Engkau
Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah Tuhan, yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup. Kami percaya Tuhan, oh kami percaya, yes Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga nyatakan kebesaran-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan, kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Oh, Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang pulihkan hidup kami. Kau telah sertai kami. Kau telah pimpin kami Terima kasih Tuhan. sampai hari Terima ini. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah pengakuan iman dari hati kami yang paling dalam. Bahwa kami memiliki Allah yang besar. Amin Tuhan. Jauh lebih besar dari apapun yang ada. Kuasa-Mu jauh melampaui apapun, kuasa manapun juga Tuhan. Dan Kau sudah buktikan itu. Sehingga hari ini, sampai di akhir tahun ini Tuhan, Kau telah nyatakan kuasa-Mu, kebesaran-Mu, kasih-Mu, pemeliharaanmu, penyertaanmu bagi kami anak-anakmu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu.
dan sukai bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan pagi hari ini, di dalam penutupan tahun, ibadah akhir tahun ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara pada tiap kami jemaat-Mu melalui anak-Mu ini ya Bapa. Pakai anak-Mu ini untuk menjadi saluran berkat-Mu, supaya apa yang Engkau sampaikan pada pagi hari dapat dipahami, dimengerti, sehingga kami terus ingat bagaimana sikap hidup kami di dalam pengiringan kami akan Engkau di hari-hari kami ke depan sampai pada kesudahannya nanti. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Hari ini kita akhirnya sampai di penghujung tahun 2024. Hari ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2024. Dan makanya lumayan banyak yang kosong karena beberapa keluarga saudara-saudara kita ada pada liburan keluar kota, saudara. Ya. Tapi kita hari ini tetap ada di sini, puji Tuhan kita bisa menikmati ibadah bersama, saudaraku ya. Saudara, banyak hal yang telah kita lalui di tahun 2024 dari Januari sampai dengan minggu terakhir ini, saudaraku. Ya, kita telah melewati banyak tantangan, banyak pergumulan, ya, yang ringan, yang sedang, yang berat. Ya. Persoalan dalam keluarga, persoalan di dalam rumah tangga, di dalam keuangan, di dalam bisnis, dalam kesehatan. Kita sudah lewati semua. Dan kalau hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa bersama-sama, saling merasakan sukacita dan bersama-sama menyembah Tuhan, saudara, maka saya rasa kita semua setuju kalau saya ajak saudara semua mengatakan satu kata ini, yaitu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin, saudara. Mari kita katakan bersama-sama, ikuti saya. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Oke, baik saudara. Ini menjadi judul khotbah saya pagi hari ini. Langsung saja kita baca dari 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 12. Tiga ayat saja. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan, saya baca. Ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada waktu itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. 11. Keluarlah orang-orang Yerusalem dari Mizpah, mengejar orang-orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai Bet-kar. 12. Kita baca bersama-sama yuk. 3, 2, 1. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum membahas perikop yang kita baca tadi, saudara, saya ajak saudara untuk flashback, untuk melihat kembali ke belakang perjalanan bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, saya percaya mereka berjalan dengan antusias, dengan bergairah. Kenapa? Karena mereka pegang janji Tuhan. Karena Allah berjanji bahwa Allah akan menuntun mereka untuk menuju suatu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang dikatakan penuh susu dan madu, tanah yang subur makmur, saudaraku. Dan bukan hanya itu, pada waktu itu Allah juga berjanji bahwa Allah akan memelihara, melindungi, menuntun mereka, ya,
dengan tiang awan dan tiang api dalam perjalanan mereka. Maka mereka melangkah dengan bergairah, semangat. Dan sudah terbayang bahwa sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa bakal menjadi milik dia, gitu saudaraku. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah seperti khotbah Pak Kinoto minggu lalu. Masih ingat nggak judulnya? Hidup itu bukan hanya tujuan tapi perjalanan. Demikian juga bangsa Israel ini, saudaraku. Dalam perjalanannya memasuki tanah Kanaan yang penuh susu dan madu itu, saudara, tidak semudah yang mereka pikirkan dan bayangkan. Gitu. Untuk meraih semua janji-janji Tuhan tadi, saudara, maka mereka harus berjuang atau membutuhkan suatu perjuangan yang berat. Perjuangan yang meliputi perjuangan iman, mental, dan juga fisik, saudaraku. Perjuangan iman misalkan, perjuangan iman. Begitu keluar dari tanah Mesir, belum begitu jauh, belum begitu lama, tiba-tiba diperhadapkan dengan apa, saudaraku? Laut merah, depannya laut, begitu ke belakang, lihat apa? Prajurit Firaun yang begitu besar, yang membawa peralatan komplit siap untuk membinasakan mereka, saudaraku. Ujian iman, saudaraku. Ujian iman, mau maju kena, mundur kena, saudaraku. Imannya diuji di situ. Ya, imannya diuji. Lalu ujian mental apa, saudara? Ujian mental karena setiap hari selama belasan bahkan puluhan tahun mereka harus makan makanan yang hambar, yang membosankan. Bukan sehari dua kali, tapi berbelasan tahun, puluhan tahun harus makan itu. Sampai suatu hari mereka berkata, aduh, saya teringat ketika di Mesir kita bisa makan ikan, bisa makan daging. Saya teringat bawang pre, mentimun, bawang putih, bawang merah. Kita bisa makan tanpa bayar. Wah, mentalnya, saudaraku. Ujian mental. Ujian fisik juga. Apa ujian fisik? Mereka harus berjalan di padang gurun dalam waktu yang begitu lama. Belasan tahun, puluhan tahun juga. Dan setiap kali ada perintah dari Tuhan, maka dia harus siap bongkar tenda, berhenti, bangun tenda. Wow, itu sangat-sangat melelahkan, saudaraku. Jadi melalui ujian iman, ujian mental, ujian fisik. Komplit, saudaraku. Komplit, saudaraku. Ya. Bahkan sampai pada satu titik, bangsa Israel mengatakan begini, lebih baik kita kembali aja. Lebih baik kita kembali ke Mesir aja. Begitu, saudaraku. Itu yang terjadi. Nah, ketika Musa mati, saudaraku, ketika Musa meninggal, lalu digantikan oleh siapa, saudara? Yosua. Diganti Yosua. Yosua inilah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, saudaraku. Tapi setelah mereka masuk kota Kanaan, apakah mereka bisa langsung menikmati susu dan madu yang berlimpah-limpah di tanah Kanaan, saudaraku? Tidak. Kenapa? Karena mereka harus juga berperang mengalahkan bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan itu. Dia harus rebut, saudara. Ada orang Kanaan sendiri, ada orang Hewi, orang Het, orang Amori, orang apa lagi tuh? Banyak. Yang sebagian badannya seperti raksasa, jauh lebih tinggi daripada saya, saudaraku. Itu yang mereka harus hadapi. Peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan, sampai berapa? Sampai 20 tahun.
untuk merebut tanah Kanaan aja, begitu dia udah masuk untuk merebut, membutuhkan waktu 20 tahun untuk membagi-bagi kepada seluruh bangsa Israel, saudaraku. 20 tahun. Setelah dibagi-bagi, selesai, Yosua mati juga. Setelah itu pemimpin berganti, sampai pada zaman Samuel yang kita baca tadi. Itu ada jeda ratus tahun itu ya. Sampai pada zaman Samuel yang kita baca tadi, saudaraku. Kalau saudara nanti baca di rumah, ya, baca ayat-ayat sebelumnya, terus pasal-pasal sebelumnya, ya, yang terjadi pada waktu itu adalah mereka juga mengalami kekalahan demi kekalahan, saudaraku. Mereka suatu kali pernah mengalami peperangan dan kekalahan yang tragis, yang hebat. Peperangan terakhir itu mereka kalah telak 30 pasukannya, 30.000 pasukan Israel tewas di situ. Habis itu selama 20 tahun Israel hidup di dalam tekanan dan penindasan bangsa Filistin, saudaraku. Tidak seperti yang mereka harapkan, saudaraku. Tetapi kita baca tadi, saudaraku, di 1 Samuel 7 ayat 12 tadi, kita baca tadi pada suatu titik tertentu, pada suatu titik, yaitu ketika di mana bangsa Israel berbalik kembali berseru-seru kepada Allah, berharap kembali kepada Allah, dan tadi kita baca, pertolongan Tuhan mengguntur. Pertolongan Tuhan mengguntur dan mengalahkan, mengacaukan orang-orang Filistin. Dan hari itu Tuhan memberikan kemenangan yang besar bagi bangsa Israel. Hari itu Tuhan memberikan kelepasan bagi bangsa Israel dari penindasan dan juga dari tekanan musuh, saudaraku. Dan mereka mengalami semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Dan tadi kita baca juga bahwa pada hari itu Samuel mendirikan prasasti, lalu mendirikan batu prasasti, ya, batu pertolongan, dan dinamai Ebenezer. Dan Samuel mengatakan kepada seluruh umat Israel, sampai hari ini Tuhan menolong kita, saudaraku. Lalu semua kisah yang tadi diceritakan itu apa sih hubungannya dengan kita gitu? Apa hubungannya dengan kita? Begini, saudaraku. Kalau kita juga flashback ke belakang, kembali melihat kehidupan kita selama setahun ini, tahun 2024 ini, kita pun mengalami seperti halnya bangsa Israel juga, saudara. Kenapa? Ketika di awal tahun di bulan Januari, kita juga seperti bangsa Israel, kita melangkah dengan semangat tinggi, bahkan dengan yakin bahwa kita akan bisa melewati tahun 2024 dan memenangi tahun 2024. Betul, saudara? Yakin kan? Kenapa? Karena seperti bangsa Israel juga, kita pegang janji-janji Tuhan pada waktu itu. Apa janji Tuhan itu? Di antaranya janji Tuhan mengatakan begini, bahwa karena Allah berfirman gini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita pegang janji itu toh, waktu itu bulan Januari dulu kita pegang itu. Sehingga lagu yang terkenal kemarin nyanyiin Bu Dona apa? Ya. Bukan awalnya gimana? Kau ada
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Wes sampai sini dulu aja, nanti kita nyanyiin. Dulu kita semangat, kita mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk melampaui tahun 2024 ini, betul nggak saudaraku? Lalu juga kita dengan yakin, kenapa? Karena Tuhan berjanji juga bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan-keperluan kita. Itu dalam Filipi 4 ayat 19. Sehingga ada lagu yang ngetop juga waktu itu. Berapa tahun yang lalu. Allahku kan mencukupi, mau memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wes, sampai di situ aja. Nah, dengan bekal itu saudara, ya, dengan bekal janji-janji Tuhan sekali lagi, maka kita dengan yakin bahwa di tahun 2024 ini kita akan menerima hal yang baik dan kita akan melewati tahun 2024 ini oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu iman kita pada waktu itu. Tapi kenyataannya yang terjadi apa, saudaraku? Apa yang kita alami selama 2024, saudaraku? Tadi ada intro waktu Bang Amos, tadi ada intro. Tadi pagi sebelum mulai ada intro ngetik lagu ini. Apa tuh? Banyak-banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, harus terjadi di dalam kehidupan ini. Stop. Betul kan itu terjadi toh? Ternyata tahun 2024 yang kita akan lalui dengan antusias bahwa kita akan meraih janji-janji Tuhan yang baik-baik dari Tuhan. Tetapi yang terjadi banyak perkara yang kita tidak pahami, tidak mengerti terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada kejadian selama 2024 ini, ada kejadian yang menyenangkan, tapi juga ada kejadian yang menyedihkan. Betul nggak? Ada yang kehilangan, tapi juga ada yang memperoleh sesuatu. Ada yang pergi, ada yang datang. Ada peristiwa yang membuat kita menangis, tapi ada juga peristiwa yang membuat kita sukacita. Ada yang menerima ucapan duka cita, tapi juga ada yang menerima ucapan sukacita. Dan banyak lagi kita bisa daftarkan di situ. Banyak hal yang tidak kita mengerti terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata tidak semua terjadi seperti yang kita ingini, yang kita harapkan terjadi, saudaraku. Ya, itu ternyata terjadi. Tetapi, saudaraku, yang pasti, setelah kita melewati semuanya itu, sampai hari ini kalau kita ada sebagaimana adanya kita, semuanya sekali lagi semata-mata berkat pertolongan Tuhan kita juga. Amin, saudaraku. Dan saat ini kita pun juga sekali lagi dapat berkata seperti Samuel, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa pertolongan Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sini Tuhan menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sini, saudara. Tapi pertolongan Tuhan akan terus berlanjut hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun sepanjang hidup kita. Amin, saudara. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Ya. Nah, dari pengalaman dan perjalanan umat Israel yang kita dengarkan tadi, yang saya sampaikan tadi, ada dua hal
ada dua hal yang penting yang harus kita ingat. Bahwa yang pertama, hampir semua kejadian kekalahan dan kesengsaraan bangsa Israel yang terjadi pada waktu itu, hampir semua oleh karena kesalahan mereka sendiri, oleh karena perilaku yang salah mereka sendiri. Pada zaman Samuel yang kita baca tadi, ya, nanti kalau sudah baca di rumah juga ngerti bahwa pada zaman itu mereka ditindas oleh bangsa Filistin 20 tahun. Kenapa? Karena mereka menduakan Tuhan. Karena bangsa Israel menduakan Tuhan. Karena bangsa Israel menyembah berhala. Karena bangsa Israel menyembah Baal dan Asit Toret. Itu saudaraku. Hampir ya, jadi enggak semua. Ada juga ujian-ujian di dalam Tuhan, ada ujian-ujian iman seperti Ayub. Enggak salah, tapi diuji Tuhan, sengsara juga. Tetapi yang dialami bangsa Israel, hampir semua kesengsaraan itu diawali oleh karena kesalahan Israel yang menduakan Tuhan. Itu buat catatan kita, saudaraku. Itu buat catatan kita. Dan yang kedua, bahwa pertolongan Allah yang terjadi pada umat Israel, ya, itu karena bangsa Israel mulai menyadari kesalahannya, lalu berbalik kepada Allah, kembali berseru-seru kepada Allah, kembali mengandalkan Allah, saudaraku. Nah, pada saat itulah tadi dikatakan bahwa pertolongan Allah mengguntur. Pertolongan Allah mengguntur dengan suara yang hebat, mengacaukan musuh, dan kemenangan dan pemulihan terjadi atas umat Israel. Pelajaran penting untuk kita semua pagi hari ini adalah, pelajaran penting untuk kita pagi hari ini, atau katakan pesan di akhir tahun ini adalah, yang pertama, jangan coba-coba kita mengulangi kesalahan bangsa Israel, yaitu menduakan Tuhan. Oh, enggak mungkin Pak Joko, masa kita mau menyembah berhala, kita tahu dong. Enggak, saudaraku. Kita mungkin tidak menyembah berhala seperti bangsa Israel. Tetapi ketika kita sudah mulai mengandalkan masa depan kita, menaruh rasa aman kita kepada keberhasilan kita, kepada kesuksesan bisnis kita, kepada deposito kita yang setumpuk. Ketika kita menaruhkan rasa aman masa depan kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin orang tua kita yang kaya raya, anak kita, mungkin saudara kita, pada saat itu sesungguhnya kita sudah dan sedang menduakan Tuhan. Kenapa? Tanpa disadari kita mengabaikan Tuhan. Saya aman, saya enggak takut masa depan. Kenapa? Saya punya segalanya. Pada saat waktu itulah, tanpa kita sadari kita menduakan Tuhan. Nah, kalau itu terjadi dalam hidup kita selama ini, saudara, maka hari ini segeralah berpaling kembali kepada Tuhan. Jadikanlah Dia, yaitu Allah, satu-satunya sumber pengharapan kita. Jadikanlah Dia satu-satunya sandaran hidup kita. Amin, saudara.
Kalau kita merasa aman, kita merasa tenang, masa depan kita terjamin, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena kepada siapa kita dimiliki, oleh siapa kita dimiliki, karena kita dimiliki Allah, penguasa langit bumi yang memiliki kita. Amin. Dan karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Sehingga kita tidak jatuh di dalam menduakan Tuhan, saudaraku. Dan yang kedua, kalau kita kembali melihat ke belakang hidup kita, pribadi lepas pribadi, ya, pribadi lepas pribadi, yaitu hampir semua pertolongan Tuhan yang mengguntur, yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita, itu hampir semua terjadi tadi di saat kita merasa tidak berdaya. Di suatu titik kita tidak merasa berdaya lagi, tidak tahu lagi harus berbuat apa, tidak tahu lagi permasalahan yang begitu besar, saya harus mulai dari mana. Sepertinya usaha udah habis, tenaga udah habis. Lalu pada saat itu kita kembali berserah, kita berseru kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya berserah. Saya nggak ngerti lagi Tuhan harus berbuat apa. Saya serahkan hidup saya kepada Engkau. Jadilah kehendak-Mu. Nah, pada saat itulah, pada saat kita kembali berserah itulah, maka ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Tuhan bertindak. Tuhan memberi hikmat kepada kita. Bagaimana kita harus memulai menyelesaikan masalah-masalah. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada kita. Dia juga buka jalan berkat yang ajaib bagi kita. Dia luputkan kita dari kekalahan total, saudaraku. Dan dia tidak biarkan kita jatuh tergeletak dan dipermalukan, saudaraku. Karena dia tidak mau mempermalukan kita anak-anaknya. Amin, saudaraku. Hampir semua pertolongan Tuhan yang ajaib itu terjadi saat kita mulai merasa tidak mampu. Ketika kita mengakui bahwa saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saat itu pertolongan Tuhan terjadi. Hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Kalau mau mengakui itu terjadi. Hampir semua, saudara. Haleluya. Sehingga kalau hari ini, saya ulangi lagi, sehingga kalau hari ini kita ada sebagaimana ada, semua hanya oleh pertolongan Tuhan. Amin. Semua pertolongan yang kita nikmati, hal-hal ajaib, perkara-perkara yang ajaib, yang di luar akal pikiran kita terjadi dalam kehidupan kita, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan sekali lagi pagi hari ini kita bisa mengatakan, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong kita. Amin. Haleluya. Kesimpulan terakhir. Kesimpulan terakhir yaitu pesan untuk kita semuanya di akhir tahun ini. Yaitu, jangan pernah kita semua menduakan Tuhan. Amin. Dengan apa cara kita menduakan Tuhan? Tadi sudah saya sampaikan. Jangan mengandalkan siapapun dan apapun, kecuali selain kita mengandalkan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, jangan menduakan Tuhan, tetapi marilah kita terus percaya. Di hari-hari kita ke depan ini, kita terus percaya, kita terus menghormati, kita terus bersandar, kita terus berserah kepada Tuhan. Sebab pertolongannya sungguh-sungguh sudah terbukti selama tahun 2024 ini. Amin, saudaraku. Dan Dia pasti akan terus menyertai kita, akan memelihara kita sepanjang hidup kita.
detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Pertolongannya tetap ada bersama saudara dan saya. Ketika kita tetap mengandalkan Dia dan berseru kepada Dia dan menjadikan Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Amin. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita semua. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu ibadah awal tahun. Tuhan juga memiliki satu pesan buat kita semua di awal tahun. Nanti hadir minggu depan. Kita berharap semua yang di luar kota sudah pulang, nanti kita bisa bersama-sama mendengarkan apa pesan Tuhan di tahun 2025 untuk kita, anak-anaknya, keluarga baik Graha Ekos ini. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau responi firman yang sudah kita terima. Kita percaya ketika kita nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan bertindak di dalam hidup kita. Amin. Bersama Tuhan saja kita boleh lalui semuanya. Terima kasih, kita mau angkat pujian ini. Engkau ada bersama kami Tuhan di sepanjang setiap musim hidup kami. Pujian ini lebih baik lagi, lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, Sang Pemberi sukacita dan penghiburan. Kau adalah Allah kami yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Biarlah iman kami selalu di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu memandang kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Kami tidak pernah meragukan kebaikan.
suara-suara kepada Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Anugerahmu besar. Haleluya. Anugerahmu besar dalam kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah janji-Mu ini Tuhan kembali menjadi bekal bagi hidup kami di hari-hari kami mendatang. Sebab kami sudah melihat, merasakan bukti dari penyertaan-Mu. Bahwa sepanjang tahun 2004 ini Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami. Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami untuk melewati semua. Terima kasih. Sehingga pada hari ini Tuhan, dan kami percaya, Engkau adalah Allah yang sama. Janji-Mu tidak pernah gagal. Amin. Pasti juga Engkau akan genapi dalam kehidupan kami di hari-hari kami ke depan. Haleluya. Beri setiap kami, anak-anak-Mu, keluarga GBI Gerahau Ikos ini Tuhan, hati yang percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak mengandalkan apapun dan mengandalkan siapapun kecuali kami mengandalkan Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Ketika persoalan permasalahan tiba, ada menghadang, kami tahu bahwa Engkau jauh lebih besar daripada persoalan itu. Ketika jalan sepertinya buntu Tuhan, tetapi Engkau sanggup membuka jalan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya. Dan Engkau sanggup memeliharakan kami. Seperti halnya Engkau memeliharakan bangsa Israel di padang gurun. Engkau sanggup memeliharakan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya kami tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu menduakan Engkau. Tapi sekali lagi, kami akan terus percaya kepada Engkau, mengandalkan Engkau, berserah kepada Engkau. Sebab janji-Mu mengatakan, jika kami berserah, kami percaya dan berserah, maka Engkau akan bertindak. Haleluya. Kalau Engkau bertindak, maka tidak ada satupun yang mustahil Amin. yang terjadi. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu di tempat ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh yang kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini di luar kota, yang sedang liburan. Dimanapun mereka berada, lawat mereka juga Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau pelihara mereka, Engkau lindungi mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Dalam Yang nama sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan minggu depan kami bisa bersama-sama ibadah di tempat ini kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, kita diberkati Tuhan, amin. Di minggu terakhir 2024, kita masih diingatkan bahwa masih ada Tuhan, Tuhan yang sama, yang menolong bangsa Israel dan menolong kita juga. Amin. Sebelum kita menjalankan persembahan, ada yang baru pertama kali hadir di ibadah di tempat ini, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Kami tunggu untuk kedatangannya di minggu-minggu berikutnya. Kita percaya kita mau sama-sama beribadah di tempat ini. Selamat datang di COC. Haleluya. Kita mau menjalankan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya persilakan untuk Ibu Tanti berdoa untuk persembahan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh Bapa memberkati kami, mengingatkan kami Tuhan. Biarlah Bapa kami di tahun yang akan datang Bapa lebih menyerahkan lagi Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Bapa Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah Bapa persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Haleluya. Bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja, oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja, mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Sebelum kita tutup ibadah kita, masih ada pengumuman berikutnya. Silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang pertama kali hadir di ibadah pada minggu hari ini, Anda bukan orang asing di tempat ini, kita semua keluarga di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu beribadah kembali di minggu-minggu berikutnya bersama dengan kami. Yang sudah pernah datang mungkin lama nggak ketemu, Bu Ginting, selamat datang kembali, Tuhan memberkati, kami rindu beribadah bersama pada minggu-minggu berikutnya. Bapak Ibu, di akhir tahun ini gereja membuat survei Bapak Ibu, membuat survei untuk pelayanan di gereja di tempat ini. Ada 4 hal yang kami survei. Pertama mengenai ibadah, kemudian oikos, kemudian pelayanan, kemudian juga kepemimpinan di gereja tempat ini. Formnya kami akan kirim di WA group yang pertama. Bapak Ibu diminta bisa mengisi survei secara online ataupun misalnya survei online ribet gitu. Kami sudah siapkan amplop survei ada di depan sebelah dispenser. Bapak Ibu bisa ambil form survei ini. Pertanyaannya cuma 10 Bapak Ibu, nggak banyak-banyak dan mudah pertanyaannya. Nggak seperti ujian nasional atau ujian masuk PNS, enggak. Jadi pertanyaannya dibuat skala 1 sampai 10. Kemudian pertanyaan 10 yang terakhir, pertanyaannya masukan bagi gereja di tempat ini. Formnya di sekretariat seperti itu, nanti bisa minta dengan sekretariat atau diambil di atas kotak persembahan. Kalau udah diisi Bapak Ibu, misalnya mau dibawa pulang dulu, saya mau bawa pulang dulu formnya, mau baca-baca sambil ngemil, sambil nonton TV, santai-santai ngisinya, boleh. Nanti minggu depan dibawa lagi. Survei ini kita tutup di tanggal 12 Januari. 12 Januari kita tutup karena kita harus rekap. Kita akan buat para ketua oikos dan ketua
pelayanan, kita akan adakan rapat kerja raker di tahun 2025 nanti di tanggal 27 Januari. Jadi masukan dari Bapak Ibu nanti akan kita bicarakan bersama dengan para ketua Oikos. Seperti minggu lalu saya sampaikan, kita nggak berkompetisi dengan gereja-gereja lain gitu. Dengan gereja yang lebih besar kita juga nggak minder, dengan gereja yang lebih kecil kita juga nggak sombong, enggak. Kita berkompetisi dengan diri kita sendiri, kita mau lebih baik lagi di tahun 2025. Jadi mohon dibantu Bapak Ibu, berikan waktu paling lama 10 menit. Paling lama 10 menit Bapak Ibu isi. Di awal survei, baik di nanti survei online yang akan saya kirim, saya ada tulis, saya mengutip ayat Amsal 27 ayat 5 sampai 6, bunyinya demikian Bapak Ibu. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi diharapkan isi survei ini sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, nggak ada nama, nggak diminta nama. Kemudian yang isi online pun kita nggak ambil alamat emailnya, terus kita selidiki, ini siapa sih yang nulis, enggak. Jadi lebih baik kita mau membangun gereja ini bersama-sama, kita mau terus terang apa adanya. Obat itu kadang terasa pahit, tapi obat itu yang menyembuhkan Bapak Ibu. Jadi memang kenyataannya nggak baik, yang ngomong yang nggak baik, tapi kalau kenyataannya baik, yang ngomong yang baik. Jadi kita bisa mengukur apa yang perlu kita tingkatkan di 2025. Pertanyaannya mudah, salah satu contoh saya berikan, seberapa puas Anda atas pelayanan dan kepemimpinan gembala dan penatua COC di tempat ini? Skalanya 1 sampai 10. Jadi kalau Bapak Ibu, saya nggak puas banget, bisa berikan angka 1, centang 1, 2, 3, kalau sedang-sedang aja, puas enggak puas enggak ya 5. Atau misalnya saya puas banget, 10. Jadi kita bisa mengukur apa yang kita perlu tingkatkan di 2025. Itu Bapak Ibu, mohon kerjasamanya sesudah mengisi yang kertas ini Bapak Ibu masukkan di kotak persembahan di luar. Yang online batas terakhir di tanggal 12 Januari. Bantu ya Bapak Ibu ya, tolong dibantu ya. Baik, kita akan menyambut saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Desember ini. Maju ke depan, saya mengundang. Silakan bisa ditampilkan. Hansel berulang tahun di 6 Desember, silakan bisa maju ke depan. Jonathan berulang tahun di 6 Desember. Kalista lagi jalan-jalan bersama keluarga. Pak Ahong. Pak Ahong silakan Pak Ahong. Ibu Tienda. Pak Harno bisa maju ke depan. Saudara Hendy sedang keluar kota. Bapak Suryanto, silakan Pak. Bapak Putut. Ibu Desi. Pak Alim bisa maju ke depan Pak Alim. Kita mau merayakan ulang tahun saudara-saudara kita bersama-sama. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya 1, 2, 3. Selamat ulang tahun buat
Buat Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Desember ini, saya mengundang semua jemaat kita bangkit berdiri, kita mau tutup. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami ucap syukur pada minggu terakhir tahun 2024 ini kami datang beribadah bersama-sama saudara kami ya Tuhan. Kami mau bersatu hati berdoa bagi keluarga kami di tempat ini yang berulang tahun pada bulan Desember. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Seperti janji-Mu, Tuhan takkan pernah tinggalkan mereka. Sepanjang hidup mereka Tuhan pelihara dan lindungi. Apa yang menjadi pergumulan mereka, cita-cita mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Berkati, berikan kesehatan, berikan penghiburan. Jamahan Tuhan, pengurapan Tuhan berlaku. Semakin hari semakin berkobar dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang beribadah bersama kami pertama kali di tempat ini. Tuhan memberkati Mr. Kain, Nangli, Ibu Yana. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan campur tangan. Harapan mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan, keluarga mereka Tuhan pelihara. Kami berdoa bagi Pak Arif, bagi Ibu Adelia, yang Tuhan kirimkan bersama beribadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, anaknya, studinya, pekerjaannya, Tuhan campur tangan. Dan Tuhan takkan pernah tinggalkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai, tapi kasih Tuhan takkan pernah selesai dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa. Kasih karunia takkan pernah habis dari Yesus Kristus. Tuntunan, penyertaan, bimbingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.